Otherworldly Evil Monarch, Bab 92, Judul, Sangat Teduh. Sambil menggelengkan kepalanya, Tang Yuan membalas. Ini benar-benar tercela. Sebenarnya, aku memiliki sejumlah uang untuk digunakan dalam penawaran. Tetapi, jika aku tidak punya cukup uang, aku tidak berani mengalahkan orang lain. Ini adalah balai permata luar biasa. Bahkan jika seseorang harus mengakui kebenaran, mereka masih akan memiliki cukup wajah yang tersisa untuk hidup. Jika tidak, aku sarankan untuk menggantung diri kamu di pohon untuk menyelamatkan muka bagi keluarga kamu sehingga mereka setidaknya bisa keluar rumah dengan damai. Tapi, tampaknya keluarga kamu telah memberi kamu banyak uang untuk dibelanjakan begitu saja pada barang semurah itu. Seluruh keluarga ingin meremehkan dan mencemooh orang lain. Benar-benar melihat orang lain dengan jijik ya. Saat seluruh lelucon di Gyeoksi Coral berakhir, Meng Haizhou yang membayar 10 kali lipat untuk mendapatkannya dan tampaknya memenangkan perang penawaran. Tapi, di mata semua yang hadir tidak ada apa-apa selain penghinaan terhadap Meng Haizhou dan mereka benar-benar membencinya. Untuk membeli item senilai maksimal 500.000 seharga 5 juta, bahkan tidak bisa dianggap hemat lagi, itu hanya di alam kegilaan. Tapi, pada saat yang sama, Meng Haizhou juga menerima banyak simpati dari orang-orang di aula. Mereka semua mengira tuan muda ini picik dan bahkan sombong. Dia sedikit berlebihan dan menerima hadiah yang sesuai untuk tindakannya. Gyeoksi Coral ini adalah sesuatu yang Tang Yuan jelas-jelas ingin menangkan. Bagaimanapun, Tang Yuan meneriakkan harga 1 juta langsung setelah barang itu dibeli dan tawaran 1 juta ini jauh lebih banyak daripada nilai Gyeoksi Coral. Sementara, Duo Li dan Meng dengan jelas mencoba untuk menaikkan harga. Harga item ini membuat segalanya menjadi sulit bagi keluarga Tang karena perselisihan keluarga mereka. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa meskipun pihak lain tampaknya bertekad untuk memenangkan item ini, tetapi pada akhirnya mereka memainkan tangan mereka sedikit terlalu kuat dengan tawaran 10 kali karena Tang Yuan tidak punya pilihan selain mundur dari perang penawaran. Tapi, tindakan bodoh oleh Meng Haizhou ini sama saja dengan menembak diri sendiri di kakinya sendiri. Apa yang terjadi? Ya, karma pasti ada. Orang-orang yang menonton Tang Yuan menghela nafas dan berpikir, nak, kamu terlalu naif dan sederhana. Jika kamu baru saja mulai menawar barang ini secara perlahan dan hati-hati, kamu mungkin baru saja membelinya. Tidak perlu terburu-buru dan menawar seperti orang gila membuat niat kamu diketahui. Ketika seseorang menyaksikan ekspresi Li Zhen dan Meng Haizhou, itu tiba-tiba sama dengan Tang Yuan. Tetapi ekspresi Tang Yuan sebenarnya adalah ekspresi yang menggambarkan kegembiraan dalam bencana dan kegembiraan dalam bencana. Dia sangat senang memainkan trik kotor seperti itu pada mereka. Bagaimana rasanya menembak dirimu sendiri, dasar bajingan? Tang Yuan secara lahiriah menunjukkan ekspresi dari seseorang yang menjadi korban di sini dan yang lain telah mengeroyoknya dan memanfaatkannya saat dia menderita kerugian besar. Tetapi, di dalam hatinya dia senang. Li Zhen dan Meng Haizhou sama-sama didorong ke tingkat kemiskinan olehnya dan tampak seperti orang bodoh di depan orang lain. Ini tidak hanya membantunya melampiaskan frustrasinya, tetapi juga membiarkan dia membalas dendam pada musuh-musuhnya dengan bunga. Itu adalah perasaan yang nyaman, dia senang, itu sangat luar biasa. Pada saat ini, pelayan dari aula permata megah berjalan dengan nampan membawa batu karang laut giok yang ditutupi dengan kain sutra merah. Li Zhen dan Meng Haizhou mengertakkan gigi dan jantung mereka berdarah karena kesakitan. Namun, mereka masih berhasil tersenyum pada akhirnya untuk mempertahankan kepura-puraan. Jika keduanya terus menangis sekuat tenaga dan merasa sedih dengan pergantian peristiwa ini maka itu adalah satu hal. Tetapi, meskipun mereka mengalami sakit hati, mereka juga merasakan sedikit kelegaan dan ini segera menarik perhatian Jun Mo Xie. Asal dan misteri sebenarnya di balik karang laut giok ini adalah sesuatu yang dia tanyakan pada Tang Yuan, tetapi, dia juga tidak jelas tentang itu dan ini membuatnya memiliki lebih banyak keraguan tentang ini. Barang-barang ini tampaknya sangat berguna bagi mereka dan sepertinya mereka ingin mendapatkan semuanya. Apa yang berguna dan menguntungkan bagi musuh sangat merugikan dirinya sendiri. Ini tidak bagus, aku harus menghancurkan kesempatan ini. Tidak peduli apa gunanya ini, singkatnya, hanya ketika itu menjadi tidak berguna, Jun Mo Xie akan merasa nyaman. Wow, ini adalah batu karang laut giok yang berharga senilai 5 juta Sudah pasti, bahkan kentut dari seorang immortal memang luar biasa ya.
Junmo Xie tertawa dan menegur saat Li Zhen berdiri di sana dan dengan hati-hati menerima batu karang laut giok. Pada saat yang sama, Junmo Xie bersiul lembut sebelum menyentuh Tang Yuan dengan lembut dengan jari kakinya. Tang Yuan segera memahami niat Junmo Xie dan tiba-tiba memasang ekspresi serius, memandang Gioxi Coral dan menghela nafas dan dengan wajah sedih berkata, "Tuan muda ketiga Jun, apa yang harus dilakukan? Sebelum aku datang ke sini, kakek telah memberi aku perintah untuk mendapatkan bongkahan giok ini dan membawanya pulang, kalau tidak dia akan memukulku, tetapi sekarang, kamu lihat. Kakak kamu di sini mungkin benar-benar terbunuh." Kata-kata yang diucapkan olehnya tidak dibisikkan dan Li Zhen serta yang lainnya dapat dengan mudah mendengar semua yang diucapkan dengan jelas. Setelah mendengar ini, mereka merasa jauh lebih baik dari keadaan depresi mereka sebelumnya. Mereka sekarang menyadari mengapa orang ini menawar begitu tinggi dan juga yang memberi gendut keberanian untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Tetapi memikirkan semua ini, mereka sekarang merasa sedikit senang dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa mereka secara tak terduga berhasil mengalahkan kakek Tang dan menimbulkan kerusakan pada Tang Yuan. Benar-benar, itu hebat. Junmo Xie meringkuk mulutnya dan wajahnya berubah menjadi sikap meremehkan dan berkata, "Yah, bukankah itu hanya sepotong Gioxi Coral? Apa yang membuat kalian begitu memerah dan marah karena memperebutkan hal seperti ini? Ini adalah sesuatu yang dimiliki beberapa keluargaku. Aku, ayahmu, berkata dengan yakin bahwa itu tidak jarang terjadi sama sekali." "Apa?" Wajah Li Zhen langsung memerah saat dia berteriak, "Junmo Xie, dasar pembual kecil. Keluarga Jun kamu sudah sangat miskin dan berada di ambang kehancuran dan menurun, namun kamu masih mengklaim memiliki barang yang begitu bagus? Bahkan beberapa di antaranya, apakah kamu tidak khawatir akan mati karena tersedak oleh lidahmu yang besar itu?" Junmo Xie tiba-tiba melompat berdiri dan kemudian dengan marah menegur, "Li Zhen, apa yang kamu bicarakan? Beberapa jenis batu karang laut giok ini diberikan kepada kakekku oleh Yang Mulia Kaisar. Tidak hanya itu jauh lebih besar dari yang kamu pegang itu. Aku sangat terkejut dengan kebodohan dan ketidaktahuanmu." Li Zhen tertawa dan berkata, "Ini benar-benar konyol Junmo Xie. Apa yang diketahui anak dusun sepertimu tentang apa ini? Ini adalah Winterberry Gioxi Coral. Winterberry Gioxi Coral, apakah kamu mengerti? Aku benar-benar tidak mau berbicara denganmu. Keluarga aku juga memiliki karang laut giok. Mereka sangat besar." Junmo Xie dengan liar memberi isyarat dengan tangannya. "Gendut Tang telah melihat mereka, aku tidak berbohong padamu." Tampaknya Junmo Xie hanya tidak percaya bahwa Li Zhen mengerti apa yang dia coba katakan dengan gerakannya dan karenanya bahkan menjadikan Tang Yuan sebagai saksinya. Junmo Xie mendekati Li Zhen untuk menunjukkan seberapa besar batu karang laut gioknya dibandingkan dengan yang dipegang Li Zhen. Saat Junmo Xie memberi isyarat, dia sepertinya mengeluarkan ukuran lebih dari 2 kali lipat dari apa yang dipegang Li Zhen dan kemudian mendengus dengan jijik saat dia berkata, "Barang-barang keluargaku jauh lebih baik daripada yang kamu pegang." Tapi, saat Junmo Xie memberi isyarat dengan liar, di dalam hatinya dia diam-diam mengeksekusi Art of Unlocking Heaven's Fortune dengan kecepatan tinggi dan mengarahkannya ke Gioxi Coral. Dia tiba-tiba merasakan jejak samar aliran udara keluar dari Gioxi Coral. Setelah melakukan kontak dengan ini, dia menemukan bahwa Suan Qi di tubuhnya menjadi jauh lebih padat dan secara signifikan menjadi aktif. Jadi, ternyata bongkahan batu karang laut giok ini sangat berguna untuk kultivasi Suan Qi. Junmo Xie mendengus dalam hatinya. "Tapi aura ini agak mirip dengan pagoda Hongjun indah milikku ya." Dengan niat dari pikirannya, dia bersiap untuk memasukkan aliran gas ini ke meridiannya sendiri dan berasimilasi dengan Qi-nya sendiri. Tapi, saat dia melakukan ini, dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Dia menyadari bahwa di dalam kesadarannya sendiri, pagoda Hongjun indah telah mulai berputar, memancarkan kabut putih yang benar-benar mendorong keluar gas asing ini dari meridiannya. Mereka saling tolak, Junmo Xie berseru sambil menyipitkan matanya. Pada saat ini, Li Zhen hanya mendidih karena marah melihat kejenakaan Junmo Xie. Dia segera melepas sutra merah yang menutupi piring dan meraung, "Ini adalah karang laut giok Winterberry. Winterberry, apa yang kamu miliki di tempat kamu adalah jenis biasa? Biasa. Kamu tahu, kentut?" Junmo Xie hanya tertawa dan berkata, "Terserah. Apapun jenis batu karang laut giok itu,
tekstur dan kualitas bahannya tetap sama. Li Zhen, kamu benar-benar mungkin orang desa. Untuk menggunakan 5 juta tael perak untuk membeli sampah. Dia kemudian melanjutkan untuk dengan santai meletakkan tangannya di karang laut giok. Menggosoknya, mengerutkan kening dan berkata, terlihat sedikit berbeda. Jun Mo Xie dengan cepat mengoperasikan Art of Unlocking Heaven's Fortune dengan kekuatan penuhnya dan kemudian tiba-tiba memasukkan gumpalan tipis dari gas putih yang tangguh ke dalam gioksi coral. Kedua jenis gas ini bertabrakan satu sama lain yang menentang keberadaan satu sama lain yang tampaknya hanya satu yang dapat bertahan sementara yang lain harus menghilang. Gas internal menjadi terdistorsi bergerak di semua tempat dan berputar-putar mencoba menghilangkan gumpalan gas putih. Tapi, dengan Jun Mo Xie yang begitu dekat, bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi? Dia menjalankan Art of Unlocking Heaven's Fortune dengan kekuatan penuhnya yang menutupi dan mengelilingi lapisan gas internal lapis demi lapis dengan gas putihnya. Jun Mo Xie dengan jiwanya yang kuat sekarang dapat melihat bahwa pada saat ini, sepotong batu karang laut giok ini tidak lain adalah kumpulan besar gas ganas liar yang akan menghilang seiring waktu. Perut Jun Mo Xie mengepal saat dia tertawa dengan keji. Sepotong batu karang laut giok ini sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa digunakan. Wow, haha. Bagaimana itu? Dibandingkan dengan sampah yang kamu miliki di rumah, tidak sama, bukan? Hahaha. Li Zhen tertawa terbahak-bahak memikirkan memenangkan argumen. Penampilan yang tampaknya kecewa yang menyiratkan Jun Mo Xie menerima kehilangannya sangat menyegarkan baginya. Sebenarnya tidak persis sama. Jun Mo Xie dengan wajah pucat, menarik tangannya ke belakang. Sambil mengusap hidungnya, wajahnya bingung, dia bertanya. Meskipun keduanya adalah batu karang laut giok, bagaimana tidak sama? Tang Yuan juga menyentuhnya dan juga tampak sangat terkejut dan takjub. Ego Li Zhen dan Meng Haizhou mendapat dorongan besar melihat reaksi mereka. Dada mereka membengkak karena bangga dan tertawa tanpa henti. Hanya setelah waktu yang menyenangkan, mereka memandang dengan jijik dan menatap tajam pada Jun Mo Xie dan Tang Yuan sebelum mencemooh. Sudah cukup menatap harta karun ini. Kamu tidak memiliki hak ini? Apakah kamu tidak iri? Oh gendut, hahaha. Mereka berdua memandang Tang Yuan, sombong dengan sepenuh hati. Kamu tidak berhasil mendapatkan gioksi coral ini. Sungguh menyenangkan melihat bagaimana kamu kembali dan berurusan dengan kakek kamu. Juga, membuat keluarga Tang kalah. Mungkin masih ada harapan bagi kita untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian hari ini. Jun Mo Xie terlihat malu, tetapi dalam hatinya dia berpikir, dengan apa yang aku, ayahmu, lakukan, kalian berdua yang akan mati.